Jadi ini kita selesaikan satu persatu. Harga mutlak X atau nilai mutlak X ini. Kemudian yang satunya lagi nilai mutlak X kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel pendidikan Rahmat Matematika. Kali ini kita akan membahas nilai mutlak. Yang kita bahas ini adalah bagian pertama. Definisi nilai mutlak itu adalah fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan minus x jika x-nya kecil dari 0. Kemudian dia bernilai x jika x-nya besar sama dengan 0. Contoh, nilai mutlak dari 25, 25, nilai mutlak dari minus 25 sama dengan 25. Sedangkan nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Ini bukan berarti bahwasanya nilai mutlak dari min x sama dengan x. Bukan seperti itu maksudnya. Misalnya kita ambil x-nya sama dengan minus 2. Jika kita buat seperti ini, berarti nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan minus 2. Ini salah. Jadi kesimpulan ini salah. Seharusnya karena x kecil dari 0, maka min 2 sama dengan 2. Karena yang kita ambil dari x-nya kecil dari 0. Berarti yang diambil yang kecil dari 0. Negatif dari x. Negatif, x-nya tadi minus 2. Negatif 2 sama dengan 2. Terapan nilai mutlak agar mudah dibayangkan adalah kita bayangkan sebagai jarak. Nilai mutlak x kurang a adalah jarak antara x dan a. Jadi jarak itu kan tidak ada yang negatif. Karena nilai mutlak ini nanti bernilai positif semua. Bisa juga nanti berat, tinggi, itu adalah contoh-contoh nilai mutlak. Tidak pernah dikatakan berapa tingginya minus 170 cm. Itu tidak benar, tapi 170 cm. Demikian juga berat. Berapa beratnya? 120 kg misalnya. Tidak pernah disebutkan berapa beratnya minus 120 kg. Ini adalah contoh nilai mutlak bernilai positif seluruhnya. Sifat-sifat nilai mutlak adalah yang pertama, nilai mutlak dari AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian jika nilai mutlak A per B ini sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Kemudian yang ketiga, untuk tambah ini menjadi kecil sama dengan, dan kurang dia menjadi besar sama dengan. Jadi untuk yang nomor 1, nomor 2 itu sama saja dia, mudah menyelesaikannya. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4, yang tambah menjadi kecil sama dengan, yang kurang menjadi besar sama dengan. Atau ini disebut juga namanya ketaksamaan segitiga untuk yang nomor 3 dan 4. Sekarang kita bahas hubungan nilai mutlak dengan akar kuadrat. Setiap bilangan positif mempunyai 2 akar kuadrat. Misalnya, 2 akar kuadrat dari 25 adalah 5 dan minus 5. Untuk A besar sama dengan 0, lambang akar A, akar kuadrat utama dari A, yang menunjukkan akar kuadrat tak negatif dari A. Contoh, akar 9 itu sama dengan 3. Akar dari minus 10 kuadrat sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Atau terkadang ini kalau mau dibaca lengkap, akar pangkat 2 dari 100. Tapi jika dikatakan akar 100, maksudnya itu adalah akar pangkat 2. Sama dengan 10. Sekarang kita akan membuat hubungan nilai antara akar kuadrat dengan nilai mutlak. Misalnya ada nilai-nilai x sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ini nilai x-nya. Kemudian ada akar dari x kuadrat. Kalau ini kita substitusikan ke dalam, berarti akar dari minus 2 kuadrat. Itu sama juga nilainya dengan 2. Demikian juga, kalau yang ini kita substitusikan, berarti nilainya akar dari minus 1 kuadrat. Atau nilainya adalah 1 untuk 0,
tentu tetap 0. Kemudian akar dari 1 kuadrat 1, akar dari 2 kuadrat itu nilainya 2. Kemudian untuk nilai mutlak, sekarang kita substitusikan nilainya. Minus 2, sesuai dengan definisi tadi, harga mutlak dari minus 2 berarti nilainya adalah 2. Harga mutlak dari minus 1, nilainya adalah 1. Harga mutlak dari 0, 0. Nilai mutlak dari 1, 1. Nilai mutlak dari 2, 2. Jika dibuat grafiknya seperti ini, kita substitusikan nilai-nilainya. Suatu kesimpulan penting yang bermanfaat untuk diingat dari persoalan ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari definisi nilai mutlak tadi dan sifat dari akar kuadrat itu. Akar dari X kuadrat itu sama juga dengan harga mutlak X. Jadi ini bernilai sama, sudah kita buat tadi contohnya di sini, dia akan sama semua nilainya. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan ini sangat sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan nilai mutlak atau harga mutlak. Jadi, nanti kalau ada nilai mutlak atau harga mutlak, persoalannya adalah cukup kita kuadratkan saja. Tentunya dengan melihat soal, apakah lebih mudah diselesaikan dengan cukup mengkuadratkan atau dengan definisi saja. Jadi soalnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Contoh 1. Ubahlah bentuk aljabar berikut tanpa nilai mutlak. Jadi soalnya kita ubah mengandung nilai mutlak atau harga mutlak menjadi tanpa nilai mutlak atau tanpa harga mutlak. Yang A, harga mutlak dari 2x kurang 1, yang B harga mutlak dari 2x kurang 3, yang C dan yang D. Pada video ini yang dijelaskan adalah yang A dengan yang C. Sedangkan untuk yang B dan yang D sebagai latihan. Karena contoh ini sudah mirip. Jadi dengan penyelesaian yang A dan yang C nanti, mudah-mudahan bisa menyelesaikan yang D dengan yang D. Untuk yang A kita selesaikan harga mutlak dari 2x kurang 1. Dari bentuknya, nilai mutlak berganti. Tanda di X sama dengan setengah. Sebagai ilustrasi, ini ilustrasi kenapa berganti tanda di X sama dengan setengah. Kita tuliskan 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, X sama dengan setengah. Sehingga nilai mutlak ini berganti tanda di X sama dengan setengah. Tapi tentunya untuk menyelesaikan soal ini tidak ikut kita tuliskan. Kemudian persoalan ini akan kita buat pada garis bilangan agar lebih mudah memahamkannya. Di sini nilainya setengah. Kalau kita buat yang ke sebelah ini, kanan ini X besar dari setengah. Sedangkan yang ke kiri adalah X kecil dari setengah. Kemudian kita gunakan definisi nilai mutlak tadi. Jadi definisinya tadi kita manfaatkan nilai mutlak dari 2x kurang 1 ini sama dengan 2x kurang 1. X-nya besar sama dengan setengah. Kemudian ini menjadi minus 2x kurang 1. X-nya kecil dari setengah. Kalau ini kita sederhanakan menjadi, kita kalikan ke dalam, minus 2x ditambah 1 atau sama dengan 1 dikurang 2x. Jadi nilai mutlak dari 2x kurang 1 bisa kita tuliskan menjadi 2x kurang 1, kemudian x-nya besar dari setengah.
X-nya besar sama dengan setengah. Kemudian yang ini bisa kita tuliskan 1 dikurang 2X, di mana X-nya itu kecil dari setengah. Inilah untuk contoh yang A. Untuk contoh yang C, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya 2 harga mutlak X ditambah harga mutlak X kurang 1. Jadi ini kita selesaikan satu persatu. Harga mutlak X atau nilai mutlak X ini, kemudian yang satunya lagi nilai mutlak X kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Masih belajar berbagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Yang belum, masih saya tunggu untuk like, share, dan subscribe-nya. Untuk nilai mutlak X, ini sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0. Min X jika X-nya kecil dari 0. Sedangkan untuk nilai mutlak dari X kurang 1, ini sama dengan X kurang 1. X-nya besar sama dengan 1. Sedangkan yang ini menjadi, kalau kita tuliskan langsung, 1 kurang X. Karena ini negatif, kalikan ke dalam menjadi minus X, kemudian ini menjadi tambah. Kalau dihilangkan nilai mutlaknya, di mana X-nya ini kecil dari 1. Jika kita buat pada garis bilangan seperti yang tadi, agar mudah memahamkannya, kita tulis di sini 0. Untuk nilai mutlak X-nya tadi, X-nya besar sama dengan 0, berarti ke arah yang ini. Kemudian kecil dari 0 ke arah ini. Berikutnya X-nya yang bernilai 1. Di sini kita buat. Untuk yang ini X-nya besar dari 1. Kita buat yang sebelah ini. Kemudian satu lagi kecil dari 1. Dari sini kita lihat, kita mendapat 3 daerah. Ada 3 daerah yang di sebelah ini, kemudian yang di tengah ini. Atau kalau kita tuliskan menjadi daerahnya itu, untuk yang di sini adalah X kecil dari 0. Kemudian yang di sini berarti nilainya adalah X-nya besar sama dengan 0, kecil dari 1. Sedangkan untuk daerah yang ini X besar sama dengan 1. Karena 0-nya ini terus dia sahabat RM semuanya, sampai kemari dia besar dari 0, sehingga satunya menggunakan tanda sama dengan. Demikian juga dengan 0 ini, kenapa menggunakan sama dengan? Karena satunya ini, X yang lebih kecil dari 1, kalau diteruskan, berarti ikutlah 0-nya. Jadi, X-nya besar sama dengan 0 dan kecil dari 1. Dengan demikian, daerahnya ada 3, 1, kemudian ini kedua, dan yang satu lagi ini yang ketiga. Sekarang kita akan selesaikan. Kita tuliskan, misalnya di sini kita bagi menjadi 3 daerah. Untuk yang ini X kecil dari 0, X kecil dari 0. Sehingga nilainya ini 2, harga mutlak X itu sama juga dengan minus 2X. Karena dia yang lebih kecil dari 0. Sedangkan harga mutlak, ini tentu dari soalnya tadi 2 harga mutlak X ditambah harga mutlak X kurang 1. Untuk nilai harga mutlak X kurang 1, ini menjadi, karena dia yang kecil dari 0, berarti 1 dikurang X. Atau min X tambah 1. Boleh juga kita tulis di sini min X tambah 1. Ini kita jumlahkan. Berarti nilainya menjadi minus 3X tambah 1. Inilah fx-nya.
untuk daerah yang pertama. Untuk yang kedua, X-nya besar sama dengan 0, kecil dari 1. Mula-mula yang kita ambil adalah yang 2X. Atau kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya, fx-nya itu sama dengan 2 harga mutlak X ditambah harga mutlak X kurang 1. Jadi pertama sekali yang kita selesaikan adalah 2 harga mutlak X. Ini sama dengan dia yang besar sama dengan 0, kecil dari 1. Tentu nilainya 2X. Karena untuk harga mutlak X, ada dia yang besar sama dengan 0, sehingga dia tetap 2X. Kemudian untuk yang X kurang 1, harga mutlak atau nilai mutlak yang X kurang 1. Berarti yang ini adalah yang bernilai negatif. Min X tambah 1. Kalau ini kita jumlahkan, menghasilkan X tambah 1. Inilah fx-nya atau y-nya. Untuk daerah yang ketiga, X besar sama dengan 1. 2 harga mutlak X itu sama dengan besar sama dengan 1 yang mau kita ambil, yang kita gunakan sebagai syaratnya. Berarti di sini 2X karena besar sama dengan 1. Tentu besar sama dengan 1 itu adalah besar sama dengan 0, dia sudah pasti. Kenapa? Kalau sudah besar sama dengan 1 berarti sudah lebih besar dari 0 lah dia. Kemudian nilai mutlak dari X kurang 1 yang diambil adalah yang besar sama dengan. Berarti yang positifnya. X kurang 1 juga. Ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3X kurang 1. Inilah fx-nya. Sehingga kalau kita tuliskan fx-nya tentunya di sini 2 harga mutlak X tambah X kurang 1. Kalau kita tuliskan lengkap, boleh juga di sini 2 harga mutlak X ditambah harga mutlak X kurang 1 sama dengan daerahnya ada 3. Yang pertama minus 3X tambah 1 untuk X kecil dari 0 yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah X tambah 1. X tambah 1 untuk interval 0 kecil sama dengan X kecil dari 1. Dan interval yang ketiga nanti untuk X besar sama dengan 1, nilainya adalah 3X kurang 1. Sahabat RM semuanya, sebagai bahan pustaka, perhatikan slide berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.